semua, kami kelompok 3 memiliki info menarik untuk kalian. Perkenalkan, saya Hermika Suryani Haryanja dengan NIM I1A024059. Halo, perkenalkan saya Aninia Sasya Fatimah dengan NIM I1A024065. Perkenalkan, saya Kotrunada Uli Hafsari dengan NIM I1A024077. Kemudian dengan saya Tiara Gita Hapsari dengan NIM I1A024091. Di sini, kami akan membahas pengertian homeostasis, faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis homeostasis, proses mekanisme homeostasis, komponen-komponen homeostasis, dan pengaturan homeostasis dalam tubuh. Oh iya, kalian sudah tahu belum nih? Apa sih homeostatis itu? Kalau belum, ayo kita simak penjelasan dari video ini. Jadi, teman-teman harus tahu nih pengertian dari homeostatis. Homeostatis adalah mekanisme yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kestabilan kondisi internalnya, meskipun lingkungan di sekitarnya telah berubah. Beberapa fungsi homeostatis yang ada dalam tubuh kita yaitu menjaga suhu tubuh, menjaga kadar gula dalam darah, dan menyembuhkan luka. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi homeostatis. Yang pertama, pH tubuh. Lalu, konsentrasi molekul nutrien, konsentrasi molekul O2 dan CO2, zat sisa, suhu, dan tekanan. Jenis-jenis homeostasis ada apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Jadi, jenis-jenis sistem homeostasis ini terbagi menjadi dua. Ada sistem tertutup keseimbangan statis, yaitu kondisi dalam sistem yang tidak berubah. Dan sistem terbuka keseimbangan dinamik, yaitu kondisi dalam sistem yang tetap konstan meskipun sistem terus berubah. Selanjutnya, jenis homeostasis berdasarkan mekanismenya. Yang pertama, putaran umpan balik negatif, yaitu mekanisme yang bersifat berlawanan untuk mengembalikan kondisi ke keadaan normal. Contohnya itu pada pengaturan suhu tubuh. Yang kedua, putaran umpan balik positif, yaitu mekanisme yang mendukung atau mempercepat perubahan pada tubuh dan bergerak menjauhi keadaan normal. Contohnya pada proses persalinan dan pembekuan darah. Pengertian udah, faktor-faktor dan jenisnya juga udah. Sekarang kita lanjut ke prosesnya. Proses atau mekanisme dari homeostasis dimulai ketika terdeteksi adanya perubahan. Bukan berubah yang ini. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan lingkungan internal dan eksternal yang mengganggu keseimbangan tubuh. Disebut juga stimulus. Deteksinya dilakukan oleh reseptor khusus. Stimulus bisa berupa suhu, pH, kadar glukosa, dan tekanan darah. Setelah terdeteksi, selanjutnya terjadi pengiriman sinyal oleh reseptor ke sistem saraf pusat atau organ pengatur lainnya. Dikirim melalui jalur afferent. Proses ini disebut dengan input. Sinyal diproses pada pusat pengendalian atau control center, yaitu hipotalamus. Informasi yang diterima kemudian dibandingkan dengan nilai normal tubuh yang disebut set point. Jika terjadi penyimpangan, pusat pengendalian mengeluarkan perintah untuk memperbaiki keadaan. Setelah itu, pusat pengendali mengirimkan sinyal ke organ atau jaringan tertentu yang disebut efektor. Masih melalui jalur efferent. Proses ini disebut dengan output. Efektor melaksanakan aksi untuk mengembalikan keseimbangan tubuh. Setelah efektor melaksanakan aksinya, kondisi tubuh kembali ke nilai normalnya. Ada peran respon umpan balik negatif untuk menghentikan di sini. Kira-kira komponen homeostasis itu ada apa aja ya? Komponen homeostasis itu ada 3, yaitu reseptor, control center, dan efektor. Selanjutnya, yuk kita cari tahu lebih dalam bagaimana sih pengaturan homeostasis dalam tubuh.
Pengaturan homeostasis terbagi menjadi 3, ada termoregulasi, osmoregulasi, dan regulasi kimiawi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, termoregulasi. Termoregulasi adalah proses yang terjadi di dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil meskipun lingkungan luar berubah. Termoregulasi ini menggunakan sistem umpan balik negatif untuk mengembalikan suhu tubuh ke normal jika terlalu tinggi atau rendah. Lalu, bagaimana sih termoregulasi bekerja? Jadi, saat tubuh terlalu panas, maka keringat akan menguap untuk mendinginkan tubuh, dan pembuluh darah di kulit akan melebar untuk meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit sehingga panas lebih mudah dilepaskan. Kemudian, saat tubuh terlalu dingin, maka tubuh yang menggigil membuat otot berkontraksi untuk menghasilkan panas. Dan pembuluh darah menyempit untuk mengurangi aliran darah ke kulit sehingga panas tetap terjaga di dalam tubuh. Pengaturan yang kedua yaitu osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses menjaga keseimbangan cairan, garam, dan zat lain seperti urea dalam tubuh. Tujuannya untuk mempertahankan tekanan osmotik agar tubuh tidak kelebihan atau kekurangan cairan. Saat tubuh kelebihan cairan, ginjal akan membuang air berlebih dalam bentuk urin. Sementara saat kekurangan cairan, ginjal akan menyerap kembali air agar tubuh tidak dehidrasi. Dalam pengaturan ini, sistem renin-angiotensin berperan dalam mengontrol tekanan darah dan menjaga kadar natrium serta kalium tetap normal. Hormon antidiuretik atau ADH juga berperan dalam mengatur jumlah cairan yang diserap kembali oleh ginjal. Contoh sederhananya itu, ketika seseorang minum banyak air, maka tubuh akan mengeluarkan air berlebih melalui urin. Sebaliknya, jika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, urin akan menjadi lebih pekat untuk menghemat air. Dan yang terakhir, regulasi kimiawi. Ketika kadar gula darah naik setelah makan, pankreas melepaskan insulin untuk membantu sel menyerap glukosa dan menurunkannya ke tingkat normal. Sebaliknya, jika kadar gula darah turun, hormon glukagon dilepaskan untuk memecah glikogen di hati dan meningkatkan kadar gula darah. Sementara itu, pengaturan karbon dioksida terjadi melalui laju pernapasan. Jadi, ketika kadar CO2 meningkat, tubuh mempercepat pernapasan untuk mengeluarkannya. Dan sebaliknya, jika kadar karbon dioksida rendah, laju pernapasan pun melambat. Contoh dari regulasi kimiawi yaitu, setelah makan makanan manis, tubuh menghasilkan insulin untuk mencegah kadar gula darah menjadi terlalu tinggi. Dan ketika seseorang berolahraga berat, maka tubuh mempercepat pernapasan untuk membuang karbon dioksida lebih cepat dan menjaga pH darah tetap stabil. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa homeostasis adalah proses yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita agar tetap stabil walaupun terjadi perubahan di lingkungan luar kita. Nah, proses ini dilakukan oleh sistem saraf dan hormonal melalui feedback loop yang sangat kompleks. Maka dari itu, homeostasis adalah kunci untuk kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Nah, jadi terima kasih telah menonton. Dadah!